Halo teman-teman, di tutorial yang ke-17 dari Django RM kita akan belajar tentang left outer join dan group by. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya terkait dengan Django RM di YouTube channel dari Halovina Tutorial dan playlistnya adalah Django RM. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/halovina/django-orm. Sebelum kita membuat logic Django modelnya, kita perlu memahami dulu query SQL-nya terlebih dahulu. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita membentuk logika Django model. Di sini saya punya dua table. Pertama ada table borrower loan dan yang kedua adalah borrower loan invoice. Di borrower loan ini setiap produk dia punya beberapa invoice dan kita ingin menampilkan datanya menggunakan left outer join. Ini sebagai contoh data yang sudah ditampilkan dengan left outer join. Jadi query-nya select from borrower loan invoice, borrower loan left outer join borrower loan invoice. Ini ada yang kurang. On bl.id sama dengan bli.loanid. Ini yang pertama. Berarti yang pertama kita bentuk dulu logika di Django modelnya. Jadi di sini saya sudah membuat dua buah fungsi. Pertama fungsinya adalah get left join. Yang kedua ada get left join with group by. Jadi nanti data ini akan kita grouping berdasarkan nama produknya. Jadi nanti akan ketahuan setiap produk itu punya berapa invoice. Kita bisa langsung saya namakan as loan. Variabelnya saya namakan as loan, tinggal loan dot object dot filter kita kembali ke Django model. Jadi di kelas modelnya kita punya dua kelas. Pertama ada kelas loan dan juga kelas invoice. Ini gimana cara membuatnya? Teman-teman bisa mengikuti tutorial lainnya di Django RM yang ada di playlistnya Halovina Tutorial. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara meng-create table di Django RM. Nah, di sini saya punya table invoice yang merupakan foreign key. Ada fit loan yang merupakan foreign key dari table loan. Nah, di sini related name-nya saya namakan loan invoice. Nah, related name ini bisa kita jadikan sebagai left outer join dan is misalnya s0 sama dengan false. Print ini nggak diperlukan, kita hapus saja. Print dot slong dot query. Kita print separatornya, print ini values-nya as loan dot values. Sekarang kita berpindah ke Django Management Common. Di sini diimport dulu filenya. Dia ada di app home. Nama filenya adalah views left join with group by. Kita print dulu views dot get left join.
Kemudian kita jalankan perintah Python manage POA test table loan. Nah, ini kalau kita lihat query SQL-nya itu mirip dengan yang ada di sini ya, hampir mirip-mirip lah, is not null. Cuma di sini kita menggunakan filter bedanya. Di sini ada filter, makanya di sini muncul where ya, karena pakai filter. Oke, selanjutnya ini bisa juga nih kalau misalnya ini ya, sebelum kita lanjut ke step yang berikutnya, ini bisa juga kita tambahkan di sini where borrow invoice is not null. Where ID, where BLE dot ID is not null. Ya, sama. Resultnya sama. Yang kedua, kita akan menggunakan left outer join disandingkan dengan group by. Jadi kita akan mengelompokkan setiap produk punya berapa invoice. Hanya tinggal select from borrower loan. Yang ingin kita tampilkan adalah product name. Jadi product name, biar ini kita pakai inisial bl.product name, terus count-nya yang kita ingin jumlah adalah ID-nya, jadi bl.id. Oke, kita pakai left outer join borrower loan invoice on bl.id sama dengan bl.loanid. Kita tambahkan di sini group by product name, bl.product name. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Kita coba print. Ya. Nah, logika ini kita bawa ke Django model. Kita udah dapat logika SQL-nya, selanjutnya kita bikin di sini di Django modelnya. Django modelnya kita tinggal namakan echelon, variabelnya echelon.on.objects.values. Kita grouping berdasarkan product name, terus not annotate, kita namakan ini total invoice, nama variabel inisialnya total invoice. Kita tinggal count, kita menggrouping menggunakan count loan invoice. Kita print dulu, kita print datanya. Yang ingin kita tampilkan adalah product name dan total invoice. Product name dan total invoice. Kita coba tes menggunakan Django Management Common. Jadi kita tinggal ganti yang tadi, get left join, kita ganti fungsi dengan fungsi get left join with group by. Sekarang kita clear datanya dulu, clear Python manage POA test table loan. Ya, berhasil. Jadi demikian ya, demikian cara membuat logika di Django model menggunakan left outer join, atau menselect data di Django model menggunakan left outer join dan group by.
bertanya sekarang, saya ingin menambahkan satu lagi nih, having misalnya. Oke, kita kembali ke sini. Saya ingin hanya menampilkan, setelah di grouping, saya ingin hanya menampilkan produk yang memiliki ini total invoice. Ini ganti dulu deh, total invoice total invoice. Saya hanya ingin menampilkan produk yang memiliki total invoice lebih dari 5. Berarti kita bisa pakai di sini having count total invoice total invoice ya, bukan having count ini bl.id, pakai ini bl.id lebih besar dari 5. Nah, gimana menerapkannya di klausa having itu di sini di Django model? Kita tambahkan di sini .filter total invoice lebih besar berarti apa? Greater than, berarti GT greater than sama dengan 5. Kita coba sekarang camkan, kita mulai lagi. Ya, di sini cuma muncul 2. Jadi ada pinjaman berjangka dengan total invoice 8 dan pinjaman tenor 7 hari dengan total invoice 7. Oke, teman-teman, demikian tutorial kali ini di part yang ke-17 terkait dengan level join group by having. Selamat mencoba.